Sebelum kita menjelajahi makam kuno dan kutukan legendaris, mari kita mundur sejenak ke masa lalu yang penuh misteri dan intrik. Mari kita kenalan dengan Tutankhamun, sang raja bocah yang namanya kini abadi, meski dulunya hampir terlupakan sejarah. Dia bukan Firaun terbesar Mesir, juga tidak membangun monumen megah. Bahkan, sejarah hampir melupakannya, seolah-olah ia hanyalah bayangan di antara para penguasa besar Mesir. Tutankhamun menjadi Firaun saat masih anak-anak, mewarisi kerajaan yang kacau balau setelah ayahnya, Akhenaten, mengubah agama Mesir secara drastis dan menimbulkan kekacauan di seluruh negeri. Pemerintahannya singkat, hanya 1 dekade, tapi sangat penting dalam mengembalikan stabilitas dan tradisi Mesir kuno. Dia mengembalikan kepercayaan pada dewa-dewa lama, menghidupkan kembali ritual dan kepercayaan yang sempat dilarang. Ia juga memindahkan ibu kota kembali ke Thebes, pusat spiritual dan politik Mesir pada masa itu. Tutankhamun bahkan mengubah namanya untuk menandakan kembalinya Mesir ke tradisi lama, sebuah langkah simbolis yang penting. Namun, hidup Tutankhamun berakhir mendadak sekitar usia 19 tahun, meninggalkan banyak misteri yang belum terpecahkan. Penyebab kematiannya masih diperdebatkan hingga kini, apakah karena kecelakaan, penyakit, atau bahkan pembunuhan di istana. Kematian mendadaknya berarti penguburan yang terburu-buru di makam kecil yang tidak mencolok di lembah para raja, jauh dari kemegahan para pendahulunya. Ironisnya, ketidakjelasan dan kesederhanaan ini justru melindungi makamnya dari penjara selama lebih dari 3.000 tahun. Sementara makam-makam lain dijarah dan hancur, makamnya tetap tersembunyi di bawah gubuk pekerja, tidak tersentuh dan terlupakan oleh waktu. Makam Tutankhamun menjadi kapsul waktu yang luar biasa, menyimpan harta dan rahasia masa lalu, menunggu untuk ditemukan dunia. Dan disitulah petualangan kita dimulai, menelusuri jejak sang raja bocah yang akhirnya mengubah sejarah selamanya. Setiap penemuan besar membutuhkan pahlawan yang terobsesi. Seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi mengejar misteri masa lalu, bahkan ketika harapan tampak mustahil. Untuk Tutankhamun, pahlawan itu adalah Howard Carter, seorang arkeolog Inggris yang tak pernah menyerah pada rasa putus asa. Carter yakin sebuah makam kerajaan yang hilang masih tersembunyi di lembah para raja, meskipun bertahun-tahun penggalian gagal dan tekanan yang terus meningkat dari pelindungnya, Lord Carnarvon, yang mulai kehilangan kepercayaan. Pada tahun 1922, setelah 5 tahun tanpa hasil dan dana yang hampir habis, Carnarvon siap menyerah dan menghentikan seluruh ekspedisi. Carter tahu, ini adalah satu kesempatan terakhir yang tersisa baginya untuk membuktikan keyakinannya. Dia memilih untuk menggali tempat di dekat makam Ramses ke-6, sebuah area yang selama ini terabaikan karena tertutup oleh gubuk pekerja kuno dan dianggap tidak menjanjikan. Kebanyakan orang mengabaikan situs itu, tapi intuisi Carter mengatakan sebaliknya. Ia percaya, justru disitulah rahasia besar tersembunyi. Penggalian itu melelahkan, taruhannya sangat tinggi. Setiap hari, tekanan semakin terasa di bawah panas matahari Mesir yang membakar. Setiap sekop tanah bisa mengakhiri mimpinya, atau justru mengubah sejarah dunia selamanya. Tim Carter bekerja tanpa lelah, membersihkan puing-puing di bawah terik matahari Mesir, didorong oleh harapan dan rasa penasaran. Ini adalah pertaruhan terakhirnya, dengan dunia menyaksikan dan banyak yang mengharapkan kegagalan. Tapi tekad Carter tak tergoyahkan. Ia menolak menyerah, bahkan ketika segalanya tampak mustahil. Dia bertekad membuktikan semua orang salah, dan membuktikan bahwa keyakinannya bukan sekadar mimpi. Takdir ternyata hanya beberapa meter di bawah permukaan, menunggu untuk ditemukan oleh tangan yang pantang menyerah. Penemuan arkeologi terbesar abad ini akan segera terungkap, mengubah sejarah dan dunia selamanya. 4 November 1922. Hari yang panas dan berdebu lagi, angin gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir dan sejarah yang telah lama terkubur. Sampai seorang pekerja muda, dengan tangan penuh debu, menemukan anak tangga batu buatan manusia yang tersembunyi di bawah lapisan pasir. Kegembiraan menyebar di antara tim. Carter bergegas mendekat, jantungnya berdebar, matanya tak berkedip menatap temuan itu. Mereka membersihkan lebih banyak pasir, menampakkan tangga yang menurun ke kegelapan, dan pintu tersegel yang dicap dengan segel kerajaan. Seolah-olah waktu sendiri menunggu untuk dibuka. Apakah ini makam Firaun? Dan apakah masih utuh? Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah ketegangan di antara para penemu.
Carter melihat pintu itu telah dibobol dan disegel kembali di zaman kuno. Tapi harapan tetap ada. Mungkin, sesuatu yang luar biasa masih tersembunyi di dalamnya. Menyadari besarnya penemuan, Carter mengubur kembali pintu masuk dan mengirim telegram kepada Lord Carnarvon. Akhirnya telah membuat penemuan luar biasa di lembah, makam megah dengan segel utuh. Kata-kata itu penuh harap dan ketegangan. Carnarvon bergegas ke Mesir, antisipasi terus meningkat. Setiap hari terasa seperti menunggu keajaiban. Selama berminggu-minggu, Carter menjaga rahasia itu, tahu bahwa sejarah menunggu tepat di bawah kakinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik pintu itu. Akhirnya, Carnarvon tiba bersama putrinya, Lady Evelyn, membawa harapan dan rasa ingin tahu yang membara. Tim berkumpul siap mengungkap misteri yang telah menunggu ribuan tahun untuk ditemukan. Dunia masih belum menyadari apa yang akan terungkap. Sebuah babak baru dalam sejarah manusia akan segera dimulai. Waktu telah tiba untuk membuka makam dan mengungkap rahasia yang telah lama terkubur di lembah para raja. 26 November 1922. Carter, Carnarvon, Lady Evelyn, dan Calendar berdiri di depan pintu tersegel. Carter membuat lubang kecil, mengintip ke dalam, dan melihat kilauan emas di mana-mana. "Bisakah kamu melihat sesuatu?" tanya Carnarvon. Carter menjawab, "Ya, hal-hal yang menakjubkan." Ruang depan penuh dengan harta karun, patung binatang aneh, kereta emas, kursi berukir, dan vas alabaster. Itu adalah gudang yang kacau balau untuk perjalanan raja ke alam baka, bukan penguburan yang rapi. Makam itu hampir tidak tersentuh, warisan Firaun yang terpelihara selama lebih dari 3 milenium. Tim terkesima melangkah langsung ke masa lalu kuno. Setiap objek adalah petunjuk bagi kehidupan dan kematian Tutankhamun. Carter tahu penemuan ini akan menentukan karirnya. Petualangan baru saja dimulai. Ruang depan adalah tumpukan harta karun yang memukau untuk kehidupan setelah kematian. 3 ranjang pemakaman berlapis emas, singa, sapi, dan binatang fantastis menjaga perjalanan raja. Kereta emas yang dibongkar, singgasana berukir, dan kursi ukuran anak-anak memberikan gambaran sekilas tentang dunia Tutankhamun. Singgasana emas, yang menunjukkan raja bersama ratunya, mengungkapkan momen keintiman kerajaan yang langka. Puluhan kotak berisi pakaian linen, sandal emas, perlengkapan berburu, dan permainan papan, barang-barang pribadi untuk keabadian. Vas alabaster yang indah dan patung penjaga memenuhi ruangan. Variasi yang sangat banyak itu mencengangkan, memanusiakan Firaun yang jauh. Berminggu-minggu dihabiskan untuk mengkatalog hanya satu ruangan ini. Namun, sebuah pintu tersegel yang diapit oleh patung hitam menjanjikan keajaiban yang lebih besar di baliknya. Ruang depan hanyalah permulaan. Di luar ruang depan, Carter menghadapi ruang pemakaman tersegel yang dijaga oleh 2 patung hitam. Di dalamnya, sebuah kuil berlapis emas yang sangat besar memenuhi ruangan. Hanya yang pertama dari 4 kuil bersarang, masing-masing ditutupi emas dan teks suci. Setelah berbulan-bulan bekerja dengan hati-hati, tim mencapai sarkofagus kuarsit dengan tutup granit yang berat. Di dalamnya ada 3 peti mati, masing-masing lebih berukir daripada yang terakhir. Peti mati terakhir terbuat dari emas murni, berisi sisa-sisa mumi Tutankhamun. Di kepalanya terdapat topeng kematian emas ikonik, bertatahkan kaca biru dan batu mulia. Topeng ini menjadi simbol pamungkas Mesir kuno. Dunia akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Bocah. Kemewahan pemakaman itu tak tertandingi. Perlindungan untuk perjalanan raja menuju keabadian. Setelah 33 abad, warisan Tutankhamun terlahir kembali. Harta karun terbesar dari semuanya adalah cerita itu sendiri. Tidak ada kisah Tutankhamun yang lengkap tanpa kutukan para Firaun. Legenda itu meledak setelah Lord Carnarvon meninggal mendadak di Kairo, hanya beberapa bulan setelah makam dibuka. Surat kabar mengipasi mitos, mengaitkan kematian misterius dengan balas dendam Firaun. Kisah-kisah kutukan dan kebetulan yang menyeramkan, seperti pemadaman listrik dan hewan peliharaan yang mati, memikat dunia. Dugaan tulisan yang memperingatkan kematian cepat hanya menambah kegilaan. Pada kenyataannya, banyak korban sudah sakit atau lanjut usia. Howard Carter, pria yang membuka makam, hidup 17 tahun lagi. Kutukan itu lebih banyak sensasi media daripada fakta, tapi legenda itu tetap bertahan. Ini menambah sensasi supernatural pada kisah penemuan. Mitos kutukan tetap tak tertahankan seperti harta karun itu sendiri.
makam Tutankhamun lebih dari sekadar emas. Itu merevolusi pemahaman kita tentang Mesir kuno. Untuk pertama kalinya, pemakaman kerajaan yang lengkap mengungkapkan apa yang diyakini orang Mesir dibutuhkan seorang raja untuk kehidupan setelah kematian. Lebih dari 5.000 objek menawarkan jendela ke kehidupan sehari-hari, teknologi, dan seni. Penggalian teliti, Carter menetapkan standar baru untuk arkeologi, menekankan dokumentasi yang cermat daripada perburuan harta karun. Isi makam menjadi ensiklopedia dinasti ke-18. Studi ilmiah mumi mengungkapkan masalah kesehatan, garis keturunan keluarga, dan bahkan penampilannya. Makam Tutankhamun menjadi harta karun ilmiah dan budaya. Ini terus mengungkapkan rahasia seiring kemajuan teknologi. Penemuan itu membuka jendela ke dunia yang hilang. 1 abad kemudian, kisah Tutankhamun masih memikat kita. Mengapa? Itu adalah romansa penemuan, arkeolog yang terobsesi, makam yang hilang, harta karun emas. Topeng kematian menjadi ikon global, memicu tutmania dan menarik jutaan orang untuk melihat artefak. Barang-barang pribadi seperti kursi masa kecilnya membuat Raja Bocah terasa nyata, bukan hanya legenda. Misteri hidupnya, kematiannya, dan kutukan menambah daya tariknya. Makam Tutankhamun adalah penemuan arkeologi pamungkas, kapsul waktu yang sempurna. Dia mungkin seorang raja kecil, tapi warisannya tak tertandingi. Kisah ini mengingatkan kita akan keagungan dan kerapuhan peradaban kuno. Harta karun Raja Bocah terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban. Warisan sejati Tutankhamun adalah keajaiban penemuan yang tak lekang oleh waktu.